Selamat sore. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang simulating your design. Tujuan dari materi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kita membuat sebuah desain pada VHDL atau Verilog dan menjelaskan berbagai macam tahap-tahapnya. Nah, sekarang kita masuk ke dasar dari alur simulasi HDL, yaitu meliputi bagiannya simulation point, VHDL Verilog libraries and models, compiling HDL libraries, running NGD2 VHDL and NGD2 Verilog, understanding the global signal for simulation, simulating VHDL, simulating Verilog, running simulation, LMG Smart Models, EBIS, dan STEM. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pokok simulasi. Sini mendukung fungsi dan waktu simulasi dari desain HDL pada 3 pokok utama yang berada pada alur desain HDL. Terdapat 2 tambahan pokok simulasi di mana fungsinya bisa diberlakukan, seperti fungsional, post NGD build, dan fungsional post MAP atau MAP. Pokok yang kedua ini merupakan sebuah pilihan. Oke, selanjutnya akan masuk ke simulasi RTL. Simulasi RTL ini meliputi komponen Unisim yang dipakai, model logic blocks, model ceiling core lib atau library, simulasi post sintesis fungsional, komponen tingkat gerbang pada Unisim, model logic blocks, model ceiling core library, post NGD build, anotasi dari waktu simulasi post implementation back, yang di dalamnya itu meliputi lagi komponen SimPrint dan berkas SDF atau Standard Delay Information. Oke, untuk simulation design, nah di sini yang pertama itu adalah HDL design. HDL design ini kita akan mendesain bahasa yang kita gunakan, bisa saja sebagai VHDL atau Verilog. Kemudian kita turun ke bawah adalah HDL RTL simulation. Nah ini di sini kita akan membuat simulasi. Simulasi di sini bisa meliputi berbagai macam library seperti Unisim library, logic blocks module, ceiling core library modules. Dari ketiga itu yang bisa dipakai oleh si HDL RTL simulation. Kemudian habis dari HDL RTL simulation kita langsung masuk ke sintesis, yaitu proses di mana kita akan mengcompile source code HDL yang kita buat, apakah benar atau salah. Kemudian kita akan masuk ke post synthesis gate level functional simulation, atau lebih jelasnya itu sebagai implementasi dari kode yang kita buat. Jadi kode itu akan diterapkan ke dalam suatu program agar dapat menghasilkan output yang kita inginkan. Nah kemudian ceiling implementation itu mengimplementasikan semua program yang dibuat di sini, dan HDL timing simulation. Nah HDL timing simulation di sini dia ini menerapkan output dari yang kita buat dalam bentuk timing simulation atau diagram timingnya. Nah dari timing simulation itu bisa dalam bentuk test bench stimulus. Nah test bench stimulus ini didapat dari sumbernya itu dari library SimPrint. Nah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kolidan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 pokok simulasi di dalam alur desain HDL. Yang pertama itu ada RTL atau Register Transfer Level, yaitu tingkat dari simulasi RTL memungkinkan penggunanya untuk verifikasi atau mensimulasi deskripsi dari sebuah sistem atau chip. Kemudian ada post synthesis, yaitu kebanyakan sarana sintesis mempunyai kemampuan untuk menulis sebuah post synthesis HDL netlist sebagai desain. Kemudian ada post NGD build. Fungsi dari simulasi post NGD build itu digunakan ketika terjadi ketidakmungkinan untuk mensimulasi output langsung dari sarana sintesis yang disediakan. Kemudian ada post map partial timing. Itu penundaan dari desain tersimpan di dalam berkas SDF dan mengandung semua penundaan blok atau logika. Kemudian ada timing simulation post root full timing. Netlist ini akan datang dari posisi penempatan dan pemindahan berkas NC. Kemudian mengcompile pustaka HDL
itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu menggunakan Ceiling Compile Utility. Kemudian ada Compiling Core Generator Libraries. Kemudian menjalankan NGD2 FHDL dan NGD2 Verilog. Kemudian mengaktifkan propagasi X. Kemudian min atau max simulasi. Dan terakhir prorating simulasi. Selanjutnya memahami sinyal global untuk simulasi. Ceiling FPGA memiliki flip-flop. Pulsa ini otomatis dan tidak perlu diprogram. Semua flip-flop dan kait menerima pulsa ini melalui global set reset. Kemudian ada simulasi FHDL. Pada desain FHDL, sinyal yang disimulasi dari luar modul disebut sebagai port. Sinyal global GSR dan GTS digunakan untuk menginisiasi stimulasi dan membutuhkan akses port jika dikontrol dari test bench. Kemudian men-setting FHDL global set atau reset, emulation in functional simulation. Saat menggunakan FHDL Unisim Library, penting untuk mengontrol sinyal global untuk reset dan memungkinkan output 3-step. Jika tidak dikontrol, hasil timing simulasinya tidak akan sesuai dengan hasil simulasi fungsional karena perbedaan inisialisasi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Saya akan menjelaskan tentang case desain jaringan GSM. Ada beberapa case. Yang pertama ada pulsa reset pada konfigurasi user tidak mengatur GSM. Case 1A, simulasi model ROC menginisiasi elemen sekuensial. Case 1B, user menginisiasi elemen sekuensial dengan model rockbuff dan vektor simulasi. Case 2, user mengatur GSR setelah power on reset. Case 2A, port eksternal menjalankan GSR. Case 2B, port eksternal menjalankan GSR, Virtex dan Spartan 2. Case 3, don't care. Lalu simulasi load atau lookup table. Pada komponen-komponen lookup table diinisialisasi untuk simulasi oleh peta dasar ke atribut init. Simulasi Virtex block RAM. Secara default, Virtex block akan menginisialisasi untuk mengumpulkan semua lokasi data dimulai pada angka 0. Menggunakan osilator. Output dari osilator bisa bermacam-macam nilainya. Sel ini tidak termasuk dalam Simprim library karena tidak dapat mengarahkan sinyal global pada desain VDL. Simulator skematik bisa menjelaskan dan menjalankan jaringan global, sehingga tidak membutuhkan sel. VDL mempunyai kelebihan untuk mengarahkan jaringan dalam modul yang lebih rendah. Oleh karena itu, sel pada osilator hanya dibutuhkan di VDL. Simulasi Verilog. Untuk menspesifikasi global set reset atau global reset harus didefinisikan pada X-Link atau Verilog atau global TV modul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Trian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menjalankan simulasi. Saat mensimulasi, compile soft Verilog pun duluan karena compile Verilog tidak akan bergantung pada urutan, sedangkan komponen VDL harus dikompile dari bawah ke atas secara berurutan. Selanjutnya ada LMG Start Models, Synopsys Logic Modeling Group atau LMG, mendistribusikan Swift Smart Model untuk sejumlah besar perangkat Ceiling dengan simulasi perangkat di tingkat gerbang. Smart Model mewakili FPGA sebagai kotak hitam yang menerima stimulus masukan dan menanggapi dengan tepat perilaku output. Model perilaku tersebut sangat cocok untuk mendistribusi dalam bentuk kode objek karena mereka menyediakan ikatan kerja atas level pintu model. Selanjutnya ada IBIS. Model IBIS dapat digunakan untuk yang pertama model kasus terbaik dan terburuk, model SSO, model RTC, dan model ground bound. Selanjutnya ada STEM. Sistem Development Ceiling 3.1i mendukung STEM Model Generation. Fitur ini mendukung penggunaan tingkat statik timing analysis tools seperti Vue Logic Blast dan Tau.